Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan kami ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa minha ni'matul iman was-sihah wal fursatus sa'idah hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan wa fi haflatit takarruj li qada'il Qur'an wal wada'iyah bil mustawa as-sadis bil madrasah al-ibtidaiyah al-falah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us immeasurable enjoyment including mercies and blessing, health and this opportunity, so that we can gather in the farewell ceremony and Tahfiz graduation for the 6th grade students of SDIT Al-Falah Rengat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat dunia, di antaranya kesadaran iman, kesehatan, serta kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita bisa bersama-sama dalam bertemu dalam acara perpisahan dan wisuda tahfiz siswa-siswi kelas 6 SDIT Al-Falah. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nattabi'u fi uswatihil hasanah hatta nastati'a an nahsula mardatallah wa syafa'atal rasul fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat and salam be always given to our holy world leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From him we get the best examples and role models in living our daily life. May we all get syafaat from him on the judgment day. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliau yang kita mendapatkan contoh maupun suri teladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada hari pembalas akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Fadilatul Kiram Al-Ustadz Imran Rasadi SS MSI. Fadilatul Kiram Roisu Idaratit Ta'lim was Saqafah Indragiri Hulu au Naibu Musyriful Madrasah Al-Ibtidaiyah Rengat As-Sayyid Said Ahlidan SPD MSI. Fadilatul Kiram Rasikut Dairah Idaratit Ta'lim was Saqafah Rengat As-Sayyid Jeffrey Anthony. Fadilatul Kiram Mustasyarul Muassasah Al-Hijrah Indragiri As-Sayyid Haji Subrahadi Esos Was-Sayyid Dr. Andas Haji Aristo MPD. Fadilatul Kiram Roisul Mustasyari Bil Muassasah Bangkit Mulia Indragiri As-Sayyid Dr. Haji Muhammad Yunus Amin Yunus SPPD. Fadilatul Kiram Roisul Muassasah Al-Hijrah Indragiri As-Sayyid Khairul Roike SSM MPD. Fadilatul Kiram Roisul Muassasah Bangkit Mulia Indragiri As-Sayyid Saputra Mansur MA. Fadilatul Kiram Mudirul Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Falah Rengat Al-Ustadz Dede Kurniawan SPDI. Fadilatul Kiram Roisul Lajnatil Madrasiyah Al-Ibtidaiyah Al-Falah Rengat As-Sayyid Awriyanto SA. Wa Fadilatul Kiram Al-Asatidah Fil Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Falah. Ayyuhal aba wal ummahat wal hadirun wa jami'il zumala as-su'ada min talabatil madrasah al-ibtidaiyah al-falah. The Honorable Ustadz Imran Rasadi SS MAI, as a speaker, the Honorable Head of Education and Culture Indragiri Hulu, or someone representing him, Supervisor of Elementary School of Rengat Subdistrict Area,
Mr. Said Ahlizar SPD MSI, the Honorable Regional Coordinator of the Education and Culture Office of Rangat District Area is Mr. Jeffrey Anthony, the Honorable Board of Director Al-Hijrah Indragiri Foundation, Mr. Haji Sumra Hardi Esas, Mr. Dr. Randus Haji Aristo MPD, the Honorable Board of Director Bangkit Mulia Indragiri Foundation, Mr. Dr. Haji Muhammad Amin Yunus SPPD, the Honorable Chairman of Al-Hijrah Indragiri Foundation, Mr. Khairum Royke SE MPD, the Honorable Chairman of Bangkit Mulia Indragiri, Mr. Saputra Mansur SEME, the Honorable Headmaster of SDIC Al-Falah Rengat, Mr. Dede Kurniawan SPDI, the Honorable Head of Committee of SDIT Al-Falah Rengat, Mr. Awiryanto SE, Ustadz and Ustazah, the teacher of SDIT Al-Falah, the parents of the 6th grade students, all of invitation, and our beloved friends of SDIT Al-Falah Rengat. Yang kami hormati, Ustaz Imrono Sajid Esmosten Hari, selaku pemberi kesejahteraan ini. Yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Rengat, Bapak Said Ahlizar SPD MSI. Yang kami hormati, Bapak Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rengat, Bapak Jeffrey Anthony. Yang kami hormati, Pembina Yayasan Al-Hijrah Indragiri Bapak Haji Siswa Hamid Essos, Bapak Dr. Haji Aristo MPD. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bangkit Mulia Indragiri, Bapak Dr. Haji Muhammad Amin Yunus SPPD. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Al-Hijrah Indragiri, Bapak Khairum Royke SPPD, beserta para pimpinan lembaga yang berada di naungan Yayasan Al-Hijrah. Ayyuhal mustami'una al-kiram, nahtu ilal barnamij as-sani huwa qira'atul Qur'an. Sataqra'uhu lakum ukhtina Haura Az-Zahra. Ila ukhti Haura falyatafaddali mashkura. Ladies and gentlemen, the second agenda is reciting of the Holy Quran that will be delivered by Haura Az-Zahra. To Haura, please come. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haura Az-Zahra. Kepada Haura, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun.
wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu akan menampilkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Nama-nama di Al-Quran, inilah namanya. Mari kita hafal dan kita nyanyikan. Inilah namanya. Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah, Al-An'am, A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Nahl, Isra, Kahf, Maryam, Thaha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajadah, Azab, Saba, Fatir, Yasin, Shafat, Sad, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Az-Zuwan, Al-Jasiyah, Aqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Mujuraf, Qaf, Azariyah, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Hajj, Mujadalah, Asyar, Al-Mumtahana, Ashab, Jumu'at, Munafikun, Tahabun, Antolah, At-Tarin, Al-Mul, Al-Qalam, Al-Aqaf, Al-Ma'arij, Jarnu, Ajim, Al-Mumzamil, Mudassir, Qiyamah, Al-Insamur, Salat, Naba'an, Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infiqar, Mutaffifin, Al-Insiqar, Al-Burud, At-Tariq, Al-Alaq, Al-Qasiyah, Al-Fajr, Al-Balaq, Al-Syaf, Al-Layl, Ad-Duha, Al-Insyirah, Ad-Din, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Takasur, Asar, Umah, Za'at,
بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإنسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستمع إلى البرنامج السادس هو الكلمات من مدير المدرسة الابتدائية الفيوم سيلقيها الأستاذ بيبي كورنيوان SPDI إلى الأستاذ فليتفضل مشكورا. The next agenda is opening speech from the headmaster of SDIT Afala by Mr. Dede Kurniawan SPDI to Mr. Please come. Dari Kepala Sekolah SDIT Alfala, Bapak Dede Kurniawan SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang sama-sama kita muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Said Ahlizar SPDPSI, beliau mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten Negeri Hulu yang nanti akan kita minta arahan-arahannya dari beliau. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita
yang sudah hadir yang akan berikan nasihat untuk kita, Ustaz Imran Rosadi SOS MHI. Seterusnya yang sama-sama kita muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami di yayasan, mulai dari Yayasan Al-Hijrah Indragiri yang lahir lebih awal Bapak Haji Subrahadi SOS, dan selanjutnya yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Bangkit Indragiri Bapak Dr. Haji Muhammad Abu Yunus SPPD yang telah hadir. Kemudian selanjutnya juga yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hijrah Indragiri serta para pimpinan lembaga yang telah hadir, mulai dari rumah tahfidz sampai pondok pesantrennya telah hadir. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Khairan Rai KSS MPD. Nah, kemudian seperti yang kami hormati juga Ketua Yayasan Bangkit Mulia Indragiri Bapak Sabtra Mansur SE ME, dan para pimpinan lembaga yang berada di bawahnya, mulai dari TK termasuk SD dan SMP. Kemudian juga yang kami hormati pengurus komite sekolah SD TA Al-Pelarangat yang kami hormati. Kemudian selanjutnya juga alhamdulillah dari Ketua Gugus Sekolah Dasar Kecamatan Rengat juga telah hadir, diwakili oleh Bapak Helmi SPDI juga telah hadir. Kemudian selanjutnya yang spesial untuk sahabat-sahabat kami yang juga telah hadir, para kepala sekolah yang hadir di sini. Ada Pak Heri, Pak Masril, Pak Ilham ya, yang khusus hadir menyemarakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Seterusnya para majelis guru SD TA Al-Pelarangat yang kami muliakan, mereka akan Allah SWT, para orang tua, para wali murid kelas 6 yang akan tidak lama lagi meninggalkan sekolah SD TA Al-Pelarangat. Dan selanjutnya juga para wali murid yang hari ini khusus kita minta hadirkan kelas 4 dan kelas 5 yang alhamdulillah juga telah hadir di sini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu hanya dengan izinnya bahwa yang kita rencanakan semuanya akan terlaksana. Dan alhamdulillah yang kita rencanakan pada pagi hari ini telah dan sedang berjalan. Semoga mendapat pertolongan Allah, bernilai pahala dan memperoleh keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beserta salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para hadirin semuanya yang kami muliakan, izin sebelum barangkali melanjutkan agenda demi agenda kedepannya, kami mewakili sekolah menyampaikan beberapa hal kepada kita semuanya, bahwa yang pertama tentu ucapan kami adalah ahlan wa sahlan biqudumikum, selamat datang kepada semuanya di acara wisuda tahfiz dan perpisahan kelas 6 angkatan 4 tahun 2022-2023 ini. Kemudian selanjutnya juga kami haturkan terima kasih atas kesediaan seluruh undangan hadir di acara ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga dapat kami sampaikan di sini adalah ucapan dan rasa syukur yang setinggi-tingginya kami keluarga besar SD TA Al-Pelarangat atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing anak-anak kesehariannya dalam KBM. Dan inilah puncak kegiatan terakhir dari anak-anak kita yang akan meninggalkan SD TA Al-Pelarangat. Inilah agenda terakhir mereka. Setelah ini tinggal nunggu SKHU saja, tinggal nunggu nilai saja, tinggal nunggu ijazah saja. Ini adalah puncak dari kegiatan mereka, yang makanya pada hari ini bila Bapak Ibu hadirnya sejak awal,
penampilannya sebenarnya sudah lebih banyak dari tadi. Anak-anak sudah mulai tampil sejak pukul 7:30. Karena kalau kita mulai tampil sejak dimulai dari seremonialnya, tidak akan kebagian. Meskipun panitia sudah ngasih warning kepada saya, waktunya sedikit Pak katanya. Jadi nanti sambutannya pun direm-rem. Nah, itu dia tuh. Yang payah sambutan direm-rem nih Pak. Tapi mudah-mudahan nanti bisa maksimal. Namun meskipun demikian sudah ada warning dari panitia pun, kita nanti akan tetap meminta pengarahan dari orang tua kita untuk kita semuanya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, juga dapat kami sampaikan di sini adalah ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada seluruh wali murid, terutama kepada yang akan meninggalkan sekolah SD Al-Falah Rangan. Ucapan terima kasih kami karena Bapak Ibu semuanya telah mempercayakan lembaga ini menjadi salah satu lembaga pilihannya. Bapak Ibu menitipkan putra-putri terbaiknya di sekolah ini. Kami tahu bahwa barangkali mungkin ada ekspektasi yang dalam pikiran Bapak Ibu semuanya belum terpenuhi barangkali dalam hal ini. Maka kami juga tidak sungkan untuk mengatakan selanjutnya permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada pada kami. Insya Allah bahwa kami selalu terbuka dalam hal ini untuk bisa menerima apapun sumbangsi saran yang sifatnya membangun demi kebaikan kita bersama. Namun kepada orang tua, para ayah bunda yang akan meninggalkan SD Al-Falah, tentu harapan kami silaturahmi kita tidak berhenti sampai di sini. Tidak hanya sebatas ketika anaknya ada di sekolah, namun kita akan terus berlanjut bersilaturahmi meskipun anak-anak kita telah selesai dari SD Al-Falah. Kemudian selanjutnya juga bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, terpaksa poin-poinnya saja biar lebih maksimal, khusus untuk anak-anak kami yang akan tamat, bahwa meskipun sudah sering kami sampaikan kepada mereka, namun akan kami ulangi bahwa jangan berhenti menimba ilmu setelah tamat dari SD Al-Falah. Terus tambah ilmu, terus lanjutkan sekolahnya, karena dengan ilmu Allah menjanjikan derajat baik di dunia maupun di akhirat. Maka semoga kita doakan anak kita semuanya, baik yang belum tamat, Allah mudahkan dalam ilmunya, diberikan keberkahan ilmunya, sehingga mereka kelak benar-benar bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan kita kelak di akhirat. Kemudian terakhir Bapak Ibu semuanya, kami juga sampaikan permohonan maaf dalam kegiatan ini, barangkali mungkin nanti terdapat berbagai macam kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahmi kita pada kegiatan hari ini, dan kami mohon doanya untuk seluruh anak-anak kita yang insya Allah yang akan tamat tahun ini adalah kurang lebih 44 orang seperti yang terlihat dalam gambar. Berarti berkuranglah anak murid kami yang sebelumnya 444 orang, berarti tinggal 400 orang yang akan tinggal sekarang. Belum nanti ditambah anak baru yang akan masuk. Barangkali mungkin demikian saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudah ini billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya kita persilahkan kepada Bapak Said Alizar, SPD MSI. Kepada Bapak Said Alizar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tentunya pembina daripada yayasan, yang saya hormati ketua yayasan, yang saya hormati penasehat, seluruh
pengurus yayasan, dan yang saya hormati Kepala SDIT Al-Falah, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Ustadz Ustazah yang telah membina mengajar di SDIT Al-Falah, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid SDIT Al-Falah, yang pada kesempatan ini sama-sama kita dapat berhadir dalam rangka pelepasan siswa kelas 6 angkatan keempat, yaitu tahun 2022-2023. Dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan seluruh daripada satuan pendidikan kita yang mengalami peningkatan atau kemajuan, yang mana adanya program daripada Merdeka Belajar, kemudian kurikulum Merdeka, dan alhamdulillah sampai pelaksanaan perpisahan pun beragam. Ada dilaksanakannya di tempat-tempat wisata, alhamdulillah. Kemudian ada yang di gedung ini, beberapa sekolah sudah melaksanakan di tempat ini. Alhamdulillah sudah diberikan keleluasaan, artinya merdeka kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita jangan lupa berselawat kepada Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Telah sama-sama kita ketahui bahwa SDIT Al-Falah ini adalah salah satu daripada sekolah binaan, yaitu saya sendiri alhamdulillah mulai sebelum terakreditasinya sekolah ini, insya Allah kita support terus, kita motivasi, dan saya mengharapkan sudah nyampaikan dengan kepala sekolahnya, jadikan SDIT Al-Falah ini sekolah unggulan dari SDIT yang lainnya, bukan meremehkan yang lain, enggak. Cuman sama-sama berpacu di dalam persaingan sehat di dalam pendidikan. Tak ada artinya berpisah antara satu dengan yang lainnya, satu ikatan. Tapi untuk kemajuan, ya saya berharap lihat tampilan tadi itu udah boleh dikatakan ya nomor wahid lah, ya dah di antara kita. Tinggal lagi saran tadi ke Pak Pembina, itu tinggal nyiapkan lahan aja 2 hektar, cari kuda 2 ekor atau 3 ekor. Alhamdulillah nampaknya ini akan tercapai, karena akreditasi sekolah itu lahannya di dalam instrumen itu 2 hektar, yang minimal 2 hektar itu terakreditasi. Alhamdulillah SDIT Al-Falah dari awalnya itu kita sudah melihat seluruh daripada instrumen yang ada, administrasi yang telah tersusun, ya sudah bisa dinilai terakreditasi. Ada di antaranya sekolah IT yang belum saya rekomendasi, ya lama juga dia baru dapat karena belum mencukupi syarat. Tapi kalau untuk SDIT langsung kemarin, ya langsung terakreditasi, ya Pak Kepala Sekolah, ya alhamdulillah. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadi jumlah siswa sudah 444 orang. Selesainya 44 orang ini artinya meninggalkan sekolah kita. Kita harus merekrut lagi siswanya lebih dari itu. Nah, kalau keluarnya 44, itu minimalnya masuk 44. Jadi di SD 18 binaan saya ini terus saya support gitu. Ada di antaranya nanti yang tak dapat siswa, ini dia. Karena 18 sekolah kalau saya gitukan semuanya, ya karena itu sebagai motivasi, berpaculah di sana. Karena masyarakat itu sendiri yang akan menilai. Apa yang dinilainya? Tentu tentang layanan kepada anaknya, kemudian fasilitas, kemudian terakhir sekali mutu daripada sekolah itu. Itu harapan kita. Jadi selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, khusus buat wali murid, terima kasih atas terlaksanakan kegiatan ini, karena tidak terlepas daripada ya motivasi daripada kita semua dalam pelaksanaan ini. Jangan nanti habis kegiatan
ya lain anunya, bukan dari wali murid. Nah, itu. Ya, tapi ini kesannya tentunya terlaksana kegiatan ini atas partisipasi wali murid dan seluruh ya ustazah yang ada di SDIT Al-Falah itu. Kemudian selanjutnya anak kita selesai, yaitu di SDIT Al-Falah ini artinya belum selesai melaksanakan studi yang disebut dengan pendidikan dasar. Masih ada 3 tahun lagi. Jadi 3 tahun artinya melanjutkan ke sekolah yang lebih daripada SDIT ini. SDIT cuma dapat dia kelas 6, nanti lanjutkan yang 3 tahunnya ke sekolah pilihannya sendiri. Ya, pilihlah mana sekolahnya. Cuman saran kepada seluruh elemen yang ada di Yayasan Al-Falah ini, kami berharap juga anak 44 orang itu kalau kita lepas ke tempat lain sayang. Maka dari itu siapkan untuk lanjutannya. Nanti kita harapkan angkatan ke-6, sekarang kan angkatan ke-4, 6, masih ada 2 atau 3 tahun mendatang. Di sekolah itu sudah ada misnya, madrasah SMP-nya, madrasah sanawiyahnya, gitu. Siapkan madrasah sanawiyahnya. Satu gedung tidak apa-apa dia, cuman masuknya nanti paralel boleh-boleh aja, atau menambah gedungnya boleh, atau lokasinya di tempat lain. Sayang anak yang telah berprestasi kita bina selama 6 tahun, kita lepas ke tempat lain. Nah, ini dia. Yang tadi itu bahasa Inggris kita belum tahu bisa berbahasa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah baca surat ya sampai 144 surat. Siapa yang hafal 144 surat? Daripada anak tadi, ya kan? Jadi itu kita banggakan sebagai orang tua terhadap anak kita. Jadi saya sebagai pengawas pembina Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, ya berharap khususnya SDIT Al-Falah yang berada di Rengat ini. Karena apa? Karena ya binaan saya sendiri gitu. Kemudian pada hari ini juga mewakili dari Korwil, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Rengat. Ada Pak telepon, tolong Pak ya, Bapak ada di situ. Insya Allah. Dan sekaligus sebagai pengawas pembinanya. Nah itu dia. Jadi kalau sekolah bisa berbuat lebih baik, ya secara tidak langsung pengawasnya juga terangkat lebih baik. Itu harapan kita semua. Jadi selanjutnya kepada anak kita, habisnya di SDIT Al-Falah ini kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, arahkan anak kita kepada arah yang lebih baik terhadap pilihan Bapak Ibu sendiri. Di mana anak ini dimasukkan? Jangan disia-siakan, karena anak yang telah lulus di SD Al-Falah ini tentu telah diadakan pembinaan. Kemudian tadi sudah masuk saran saya, anak yang telah membacakan Al-Quran tadi sudah ada tilawahnya. Jadi jangan hanya fokus kepada lagu tartil. Jadi kalau sudah dia nanti ada kegiatan ekstra kurikulernya, ya masukkan tilawahnya. Kuasai daripada lagunya itu kan ada 7 lagu. Ada 7 lagu, masing-masing lagu ada tangganya. Kemudian suaranya juga ada tangganya. Ada suara qarar, suara jawab, jawabul jawab, masuk dia sana. Ada qiraahnya, kemudian tajwidnya juga. Tapi alhamdulillah tadi udah masuk. Ada beberapa lagu, udah bisa bawa 3 lagu itu. Lagu Bayati sampai terakhirnya lagu Jaharka, lagu Sika Nahman ya. Alhamdulillah. Ya saya nyimak itu. Karena apa? Karena ini sudah dilombakan. Jadi jangan kita hanya di lingkungan saja, tapi kita bisa keluar. Kita belajar daripada yayasan yang ada di Armole itu, pimpinan Pak Haji Mursid itu. Nah, sekolah anak saya sekolahnya di situ gitu. Jadi itu dilombakan. Jadi kalau lomba juga kita ikut, muncul dia gitu. Ya, usahakan juga kalau tingkat ibtidaiyah dipegang oleh SDIT Al-Falah bisa saja. Ya, untuk tingkat ibtidaiyah.
karena kita ada di umur sekolah dasar. Ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya atas nama mewakili daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Negeri Hulu dan Koordinator Wilayah Kecamatan Rengan dan Dinas Pembina SD IT Al-Falah sebagai pengawas yang mengucapkan ribuan terima kasih atas kerja Bapak dan Ibu ustazahnya yang ada di SD IT Al-Falah. Kemudian kepada yayasan, alhamdulillah kalau di kasat mata saya ya sudah mengalami kemajuan. 2016 ke 2023 sudah bisa berbuat seperti ini. Alhamdulillah sudah mengalami kemajuan yang amat pesat dan siswanya sudah 400 lebih. Itu sudah ya luar biasa untuk Rengan ya. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hisnu Muslimah. Saya kelas 3B. Di sini Hisnu mau berkisah tentang kisah seorang ulama yang bertemu dengan seorang penjual roti. Kira-kira di sini ada yang tahu siapa nama ulama tersebut? Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di usia tua, beliau bercerita, suatu waktu tanpa tahu alasannya, tiba-tiba beliau ingin pergi ke sebuah kota di Irak. Padahal tidak ada janji ataupun hajat di sana. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah, Irak. Ia bercerita saat sampai di sana waktu Isya. Kemudian ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hatinya terasa tenang. Kemudian istirahat di masjid. Begitu sholat selesai dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbun masjid datang menemui Imam Ahmad, lalu berkata, "Hai Syekh, mau apa engkau di sini?" Marbun tidak tahu kalau yang ditegurnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak memperkenalkan dirinya. Di Irak, semua orang kenal Imam Ahmad sebagai ulama besar dan ahli hadis, sosok ulama yang sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang-orang tidak tahu namanya. Orang-orang tidak tahu wajahnya, hanya tahu namanya sudah terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Lalu marbut masjid mengatakan, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan ceritanya, "Di masjid itu saya didorong oleh marbut itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah saya keluar dari masjid, maka dikunci pintu masjid.
Ahmad telah dikeluarkan dari masjid atau diusir dari masjid, Imam Ahmad ingin tidur di teras masjid. Tiba-tiba marbut masjid itu datang lagi dan marah-marah kepada Imam Ahmad. Lalu berkata, "Mau apa lagi, Syekh?" Imam Ahmad menjawab, "Mau tidur, saya musafir." Marbut masjid menimpali. Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh. Setelah itu, Imam Ahmad diusir dari teras masjid, bahkan sampai didorong-dorong sampai ke jalanan. Lalu di samping masjid itu ada penjual roti yang rumahnya kecil. Di situ ia membuat adonan roti dan menjual roti. Ketika penjual roti sedang membuat adonan roti, si penjual roti ini sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbut. Setelah itu, saat Imam Ahmad sampai di jalanan, si penjual roti ini memanggil Imam Ahmad dari jauh untuk mengajaknya menginap di rumahnya. Imam Ahmad bersedia dengan ajakan itu. Lalu Imam Ahmad masuk ke rumah si penjual roti, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat adonan. Penjual roti ini perilakunya lain daripada umumnya. Kalau Imam Ahmad tidak mengajaknya bicara, dia terus membuat adonan roti sambil beristighfar. Jika Imam Ahmad mengajaknya berbicara, baru menjawab seperlunya. Saat meletakkan garam, membaca astagfirullah. Memecahkan telur, membaca astagfirullah. Mencampur gandum, membaca astagfirullah. Ia selalu mengucap istighfar. Lalu Imam Ahmad memperhatikan terus dan bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini? Beristighfar di setiap saat?" Penjual roti menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya sudah berjualan roti semenjak 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan ini." Lalu Imam Ahmad menanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Penjual roti mengatakan, "Hajat yang saya minta pasti langsung dikabulkan Allah. Semua yang saya minta langsung diterima oleh Allah." Setelah itu, penjual roti ini menambahkan, "Tapi masih satu yang belum Allah kabulkan." "Masih satu, Syekh?" Imam Ahmad penasaran, lalu bertanya, "Apa itu?" Penjual roti menjawab, "Saya ingin sekali dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, dan berkata, "Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad sampai ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbut masjid. Itu semua karena istighfar yang kamu lakukan." Masya Allah, penjual roti pun kaget. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Masya Allah, ternyata itu adalah sosok yang sangat ingin ia temui. Masya Allah ya. Padahal dia tidak nyangka kalau yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ini adalah kisah yang penuh hikmah. Ternyata selain istighfar bisa menggugurkan dosa-dosa kita, istighfar bisa juga mengabulkan doa kita loh. Sebelum hisnul tutup, ayo kita membaca istighfar bersama-sama 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Sekian kisah yang bisa Hisnul sampaikan. Semoga kita
kita bisa meneladani si penjual roti. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the next agenda is message and preparation from one of the students, which will be delivered by our senior Humairo Afifah At-Tahiro. The sister time is yours. Hadirin sekalian yang kami hormati, memasuki acara ke-8, yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Kakak Humairo Afifah At-Tahiro. Kepada Kakak Afifah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Imron Rosadi SOS MHI selaku pemberi tausiah. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam hal ini diwakili oleh Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Rengat Bapak Said Ahlizar SPD MSI. Yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Hijrah Indragiri Bapak Haji Sumrahardi SOS dan Bapak Dr. Andes Haji Aristo MPD. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Bangkit Mulia Indragiri Hulu Bapak Dr. Haji Muhammad Amin Yunus SPPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hijrah Indragiri Hulu Bapak Khairum Raike SS MPD beserta para pimpinan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Hijrah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bangkit Mulia Indragiri Hulu Bapak Saputra Mansur SEME beserta para pimpinan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Bangkit Mulia Indragiri Hulu. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Majelis Guru SDIT Al-Falah, yang terhormat Ayah dan Bunda Wali Murid kelas 6, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6 angkatan 4 tahun ajaran 2022-2023 serta teman-teman siswa-siswi SDIT Al-Falah Rengat yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara perpisahan dan wisuda tahfiz. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata perpisahan mewakili teman-teman. Terkhusus kepada semua ustaz dan ustazah, mungkin selama bersekolah di sini kami telah banyak melakukan kesalahan sehingga membuat ustaz dan ustazah marah terhadap tingkah laku kami. Terkadang kami tidak mendengarkan nasihat ustaz dan ustazah. Kami sibuk bercerita ketika ustaz dan ustazah menjelaskan. Kami tidur di saat jam pelajaran. Dan terkadang juga kami membantah perkataan ustaz dan ustazah. Saya mewakili teman-teman kelas 6 menyampaikan permintaan maaf setulus hati atas semua tingkah laku, perbuatan, tutur kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, agar setiap ilmu yang kami terima menjadi penerang bagi kami untuk melanjutkan pendidikan di tempat berikutnya. Kami juga sangat berterima kasih kepada ustaz dan ustazah yang telah mengajarkan kami di sekolah ini dengan sangat baik, sabar, dan tidak mengenal lelah dalam membimbing kami. Meskipun dalam keadaan lelah dan terkadang sakit, ustaz dan ustazah dengan tanpa menyerah mengajarkan kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan agar kami mengerti huruf demi huruf hingga mengerti kata dan kalimat. Jasa dan pengorbanan ustaz dan ustazah tidak mampu kami membalasnya. Hanya doa-doa saja yang mampu kami lakukan untuk membalas segala jasa ustaz dan ustazah. Terima kasih juga kepada ayah, bunda yang telah mendukung penuh pendidikan kami hingga hari ini. Jasa, pengorbanan,
ketegaran, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada kami akan selalu berarti untuk kami. Terima kasih Ayah, Bunda yang selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami, selalu berjuang agar kami mendapatkan yang terbaik. Doakan kami menjadi soleh dan solehah. Kami sangat menyayangimu, Ayah, Bunda. Untuk teman-teman seperjuangan, tak terasa 6 tahun sudah kebersamaan kita yang begitu indah. Bersama Ustaz dan Ustazah, hari ini detik-detik perpisahan kita, di mana tangis, canda, tawa dan marah sudah tidak akan ada lagi di sekolah kita tercinta ini. Berat hati ini meninggalkan SDIT Al-Falah tercinta ini. Namun semua harus dilakukan demi menggapai cita-cita kita. Semoga kita dipertemukan kembali. Sejauh apapun kita melangkah, jangan pernah lupakan kebersamaan kita bersama, karena tak akan bisa terulang untuk yang kedua kalinya. Selamat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Raga boleh berpisah, namun jiwa kita akan tetap selalu bersama. Akhir kata, sukses selalu buat teman-teman. Semoga ilmu dari Ustaz dan Ustazah selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والبرنامج التالي وهو المحاضرة والنصيحة سيلقيها الأستاذ إبراهيم رصدي أساس MHI إلى الأستاذ فليتفضل مشكورا. The next agenda, let us listen tausiah which will be delivered by Ustaz Ibrahim Rosadi SSMHI to Ustaz the stage is yours. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Imran Rosadi SSMHI. Kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa la kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang saya hormati Bapak Said Alizar SPD MSI selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, kepada seluruh jajaran pembina Yayasan Bangkit Mulia Indragiri dan seluruh jajaran pembina dari Yayasan Al-Hijrah Indragiri, seluruh pengurus dari Yayasan Al-Hijrah Indragiri dan seluruh pengurus dari Yayasan Bangkit Mulia Indragiri yang sama dalam hal ini memperjuangkan pendidikan, membina satu generasi untuk bangsa, negara dan agama kita di Indonesia ini. Dan yang saya ta'zimi seluruh asatidah yang dikomandoi oleh Ustaz Mus'ab atau Ustaz Dede Kurniawan SPD MPD yang hari ini menjadi pimpinan di SDIT Al-Falah, menggandeng para ustaz dan ustazah untuk membina generasi kita serta seluruh tokoh masyarakat dan wali murid yang hadir pada kesempatan kali ini yang juga turut berbahagia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini untuk menyaksikan tadi yang ditampilkan oleh seluruh santri kita, oleh seluruh siswa kita adalah pelajaran berharga. Jadi penampilan tadi penuh dengan ilmu. Maka saya menyampaikan nasihat dan tausiah pada kesempatan kali ini tidak akan berpanjang lebar.
Karena kalau kita perhatikan dari awal penampilan, ini adalah ilmu. Setidaknya ilmu bagaimana kita lebih bersyukur bahwa generasi kita harus jauh lebih baik daripada generasi kita dahulu ketika dalam dunia pendidikan. Apa yang dinyanyikan dari 114 surat tadi belum tentu kita hafal satu persatu. Dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dari apa yang dibaca dari qiraat dari kitab-kitab Allah, apa yang dihafalkan oleh mereka juga belum tentu kita hafal. Apa yang dipesankan, apa yang diceritakan tadi ananda Hisnul Muslimah juga merupakan ilmu perjalanan, salah satu part kecil dari perjalanan Imam Ahmad rahimahullah tentang pentingnya istighfar. Itu juga ilmu. Sambutan-sambutan yang tadi disampaikan dari awal, sambutan pembina yayasan, sambutan perwakilan dari dinas pendidikan, sambutan dan kesan pesan dari perwakilan wali murid, sambutan dari kepala sekolah, semuanya ilmu. Maka pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama untuk para guru, kedua untuk para murid, kalau masih ada waktu nanti untuk para orang tua. Karena harapannya justru orang tua, nasihat, arahan itu diberikan pada majelis ayah bunda ya, atau majelis wali murid yang diadakan oleh pihak sekolah. Itu untuk menyamakan mindset agar sekolah dan orang tua sama-sama bekerja sama, saling bahu membahu dan mensupport dalam mencetak generasi ini. Yang pertama kepada para guru, yang para ahli sejarah mengatakan para guru ini sebagai al-ab ar-ruhi, yaitu orang tua spiritual. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang tua biologis, maka para guru ini adalah orang tua ideologis anak-anak kita. Tujuan pendidikan kita bukan hanya sekedar sesuatu yang remeh, lulus dapat ijazah. Tapi tujuan puncak pendidikan kita adalah bagaimana anak-anak kita menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang bermanfaat bagi agama dan negara ini. Ijazah bisa dicari di mana saja, Pak. Tapi menjadi muttaqin butuh usaha yang luar biasa. Pekerjaan bisa dicari di mana saja, tapi menjadi orang yang bertakwa adalah butuh perjuangan yang juga tidak mudah. Maka untuk para al-ab ar-ruhi, untuk para orang tua ideologis untuk anak-anak kita, sepanjang sejarah telah dicatat. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan Bizantium, merubah namanya menjadi hari ini menjadi Istanbul, Turki, selama berabad-abad dikuasai oleh Romawi? Yang menaklukkan adalah seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih. Tapi tidak banyak yang tahu, di balik Muhammad Al-Fatih ada orang tua dan guru yang luar biasa, Murad II dan Aqs Samsuddin, yang mencetak sebuah generasi seorang pejuang bernama Muhammad Al-Fatih. Maka para guru jadilah seperti Aqs Samsuddin untuk Muhammad Al-Fatih. Para orang tua jadilah seperti Murad II untuk Muhammad Al-Fatih. Yang menaklukkan Andalus, sejarah mencatat namanya Tariq bin Ziyad. Tapi tidakkah kita tahu di balik itu ada seorang guru yang punya peran luar biasa, namanya Musa bin Nusair. Maka jadilah para guru sebagai Musa bin Nusair untuk anak dan anak putra-putri didiknya, yaitu yang senantiasa mewarisi, yang senantiasa mengajarkan, mengarahkan, menjadi lentera untuk generasi kita. Dan banyak sekali sejarah telah mencatat beberapa nama besar, tetapi tidak lepas dari perjuangan seorang guru. Maka hari ini kalau misalnya orang tua berbangga ketika anaknya naik ke atas panggung, disebut bin di belakang nama anaknya, kemudian dipakaikan mahkota simbol sebagai bentuk
Bagaimana gambaran ketika nanti di akhirat seorang yang hafal Quran meletakkan mahkota kemuliaan di atas kepala orang tuanya, bukan di atas kepala gurunya. Ketika anak-anak kita sukses, yang bangga adalah orang tuanya. Tetapi ketika anak kita salah, kemudian anak kita rusak, selalu dan tidak sedikit yang disalahkan adalah guru dan sekolahnya. Maka sebenarnya menjadi guru ini adalah butuh keikhlasan yang luar biasa. Buat para ustadz dan ustazah, kalau tanpa keikhlasan maka akan sia-sia. Maka tanamkan terus dalam hati keikhlasan untuk mendidik. Nanti ketika anak kita yang hari ini wisuda, mereka punya sanad qiraah sampai ke Rasulullah SAW, menjadi imam Masjidil Haram misalnya. Tapi ingat, yang mengajarkan mereka alif ba ta tha adalah ustadz dan ustazah sekalian. Ketika mereka menjadi imam besar di dunia, menggantikan Syekh Sudes di Masjidil Haram misalnya, menggantikan Syekh Said Rosid, menggantikan Syekh Gomidi, dan menjadi namanya membesar di dunia dalam urusan Quran. Ingat, para guru yang memberikan sumbangsih alif ba ta ketika dia belajar di SD Al-Falah. Maka kemanapun anak-anak kita nanti pergi, menjadi ahli apapun, ketika mereka nanti membaca Al-Fatihah, mengimami keluarganya, mengimami masyarakat, mengimami umat, ada jasa para guru yang dibawa oleh mereka. Maka tidak heran kalau misalnya para guru mendapatkan tempat yang luar biasa di mata syariat, di mata Islam. Mereka menjadi pewaris atau menjadi penerus dari dakwah Rasulullah SAW. Bapak Ibu saya muliakan, semoga anak-anak kita yang hari ini wisuda dan anak-anak kita yang hari ini sekolah di SD Al-Falah dan semua lembaga pendidikan terkhusus di bawah naungan Yayasan Al-Hijrah Indragiri dan Yayasan Baqi Mulia Indragiri, semoga mereka semua adalah jawaban dari doa kita di waktu fajar, doa kita di waktu sujud, doa kita ketika hujan, doa kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga mereka adalah jawaban dari doa-doa itu. Semoga doa kita sepanjang hari, sepanjang waktu meminta pasangan dan generasi yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, yang membawa akhlak-akhlak dan nilai-nilai Islam secara baik dalam kehidupannya, semoga terjawab kepada anak-anak kita. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, perjuangan ilmu diwariskan kepada para sahabat, kemudian diwariskan kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan hari ini yang mengambil peran itu semua adalah para guru. Maka sekali lagi pesan saya hanya satu kepada para guru, ikhlaskan dalam mengajar, niatkan itu adalah untuk ibadah, karena setiap apa yang kita ajarkan lalu diamalkan oleh murid kita sampai tua, maka itu akan mengalirkan pahala untuk kita semua. Yang kedua, pesan untuk adik-adik, untuk anak-anak kami yang hari ini diwisuda. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran kepada Rasulullah SAW, padahal Nabi Muhammad saat itu adalah ummi, buta. Dan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah betapa pentingnya adik-adik sekalian untuk senantiasa terus belajar dan untuk senantiasa terus membaca. Tidak ada generasi manapun sepanjang peradaban manusia yang jauh lebih produktif daripada generasi Islam. Saya akan bongkar beberapa buku, Pak. Di dalam buku-buku induk, di dalam footnote selalu dituliskan di sana maroji atau referensi. Dan tidak sedikit referensi Islam hari ini yang ditulis dengan kata-kata mafqud atau bukunya hilang. Karena Islam pernah mengalami beberapa musibah bencana besar dalam urusan perpustakaan. Beberapa kali perpustakaan Islam yang ada di dunia dibakar. Salah satunya adalah perpustakaan Islam pada saat
runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656. Orang-orang Mongol menghancur leburkan kaum muslimin, bukan hanya banjir darah, tetapi sungai-sungai saat itu banjir tinta. Karena buku umat Islam dimasukkan ke dalam sungai, kemudian dijadikan jembatan untuk melintasi satu sungai menuju seberang sungai. Dan itu adalah karya umat Islam. Menariknya adalah dari buku yang tersisa pun itu mampu membimbing Eropa menuju kejayaan sampai hari ini. Nggak terbayang, Pak, bagaimana kalau buku umat Islam dari zaman dahulu sampai hari ini tetap terjaga. Maka bagaimana Islam bisa membimbing dunia menuju kebangkitan peradabannya. Artinya bahwa umat Islam tidak boleh jauh dari buku. Umat Islam tidak boleh jauh dari membaca. Umat Islam tidak boleh jauh dari belajar. Bagaimana kualitas generasi kita hari ini bisa diukur dari minat dan semangatnya dalam membaca dan belajar. Maka kalau hari ini nilai atau semangat baca kita masih rendah, ya seperti itulah mungkin kualitas generasi kita hari ini, Pak. Karena kita lihat negara-negara besar keislaman, Kesultanan Umayyah, Abbasiyah sampai ke Utsmaniyah, di satu sisi ada para panglima-panglima yang luar biasa, tetapi di balik itu ada para guru-guru, ada para murid-murid, ada para santri-santri yang fokus dalam mendalami ilmu agama. Maka tidak bisa dipisahkan buku dan ilmu itu dari umat Islam. Semoga kemanapun nanti lanjut sekolahnya, dimanapun nanti melanjutkan pendidikannya, buat teman-teman dan adik-adik sekalian yang hari ini sedang wisuda, jangan lupa untuk senantiasa dekat dengan buku dan membangkitkan giroh belajar. Ikhwani fillah arsadukumullah. Kemudian pesan untuk orang tua. Kalau hari ini para orang tua adalah sedang menitipkan pendidikan anak-anaknya, putra-putrinya kepada para ustadz dan ustadzah SDIT Al-Falah, maka jangan tinggalkan kami sendirian. Bantu kami dalam mensukseskan pendidikan ini. Bantu kami untuk mengontrol anak-anak kita ketika mereka di rumah. Bantu kami untuk mengawasi anak-anak kita ketika di rumah, baik dari perkataannya, cara bergaulnya, cara berpakaiannya, dan semua akhlak-akhlak yang ditanamkan atau nilai-nilai kebaikan yang hari ini diajarkan oleh para ustadz dan ustadzah, kawal itu sampai di rumah. Karena sekali lagi ya ketika anak itu berhasil dalam urusan akhirat nanti, yang mulia adalah Bapak Ibu sekalian. Ketika anak itu nanti menjadi seorang yang bertakwa, yang bahagia juga ibu bapak sekalian. Kami hanya dapat kecipratan sedikit-sedikit, tetapi yang utama adalah orang tuanya. Maka wanifidina sadikumullah, cari nafkah Bapak Ibu sekalian dari yang halal agar anak-anak kita dimudahkan dalam menerima ilmu. Cari rezeki yang kita suapkan kepada anak-anak kita hari ini adalah dari hal-hal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, agar daging yang tumbuh dari badan anak-anak kita adalah daging yang halal, tumbuh dengan pertumbuhan yang halal, sehingga mudah ilmu masuk ke dalam dirinya. Karena kalau tidak, saya khawatir ustadz dan ustadzah sudah semaksimal mungkin dalam mengupayakan pendidikannya, sudah semaksimal mungkin dalam mendidik anak-anak kita, tetapi justru yang menjadi penghalang justru orang tuanya. Yang menjadi penghalang ilmu justru makanan yang disuapkan orang tuanya ke dalam perut dan lambung-lambung anak-anak kita. Maka ya wanifidin asalullah, dengan demikian mudah-mudahan tercipta satu pola lembaga pendidikan yang betul-betul bukan hanya meluluskan banyak anak, tetapi juga mencetak generasi kita menjadi generasi yang soleh. Karena tujuan kita itu. Karena kalau tidak soleh, karena kalau tujuannya tidak menjadi bertakwa, karena kalau tujuannya hanya dunia, mubazir pendidikan ini, Pak. Harus cita-cita tertinggi tetap adalah ketakwaan kepada Allah. Cita-cita tertinggi adalah kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing para pengurus yayasan
para pembina yayasan, dan majelis guru yang berada di dalam yayasan ini untuk senantiasa istiqomah dalam satu visi misi yang jauh, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua itu kita bisa bahu membahu, nanti dari dinas pendidikan dapat pahalanya, orang tua dapat pahalanya, para guru dapat pahalanya, semua pihak yang mensukseskan pola pendidikan Islami semoga juga dapat pahalanya. Dan yang terpenting adalah bagaimana di sini kita berkumpul di dalam surga, kita saling tarik menarik ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, karena tidak banyak waktu yang diberikan kepada saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Poinnya adalah untuk para guru, ikhlaskan segala macam bentuk amal soleh antum di dalam lembaga pendidikan ini, ridhokan semua kesulitan yang antum alami di pendidikan ini. Untuk para murid, para santri, jangan pernah jauh dari buku, jangan pernah jauh dari ilmu. Semoga itu semua yang akan membimbing kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk para orang tua, suapkan yang halal kepada putra-putrinya agar ilmu yang disampaikan oleh para ustaz dan ustazah mampu menjadi penerang dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولربك
bersiap di balik panggung. Nanti setelah ini kelas 5 akan ada tampilan Asmaul Husna kepada Ananda kelas 6 untuk segera bersiap-siap saja dulu di balik panggung menuju sebelah kiri ke arah Ustadz Niko. The next agenda is the performance of 5th grade students who will sing a song Asmaul Husna. To 5th grade students, time is yours. Acara selanjutnya penampilan dari siswa-siswi kelas 5 yang akan menampilkan Asmaul Husna. Kepada siswa-siswi kelas 5, kami persilakan. Pokoknya besar suaranya kan? Silakan. Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 5 akan menampilkan Asmaul Husna. Wahid Ithnani Salasa, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Maliku Ya Quddus, Ya Salamu Ya Mu'min, Ya Muhaimin Ya Aziz, Ya Jabbar Ya Mutakabbir, Ya Khaliku Ya Barik, Ya Musawwir Ya Ghaffar, Ya Qaharu Ya Wahab, Ya Razaku Ya Fattah, Ya Alimu Ya Qabid, Situ Ya Khafid, Ya Rafi'u Ya Mu'id, Ya Mudhilu Ya Sami, Ya Basiru Ya Hakam, Ya Adlu Ya Latifu, Ya Khabir Ya Halim, Ya Azimu Ya Ghafur, Ya Syakuru Ya Halim, Ya Kabiru Ya Hafiz, Ya Muqitu Ya Hasib, Ya Jalilu Ya Karim, Ya Raqibu Ya Mujib, Ya Wasi'u Ya Hakim, Ya Wadudu Ya Masjid, Ya Baisu Ya Syahid, Ya Haqqu Ya Wakilu, Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Amin, Ya Musiyu Ya Mudi, Ya Mu'idu Ya Mujib, Ya Mujitu Ya Ya Majidu Ya Wahid, Ya Ahadu Ya Somad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqaddim Ya Muakhir, Ya Awalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Wali Ya Mutta'ali, Ya Barru Ya Tawwab, Ya Muntakim Ya Afu, Ya Rauf Ya Malkal Mulk, Zul Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jami, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Darru, Ya Nafi'u Ya Nuru, Ya Hadi Ya Badi'u, Ya Baki Ya Warisu, Ya Rashidu Ya Sabur, Ya Zalzala Zikruhu, Al-Zalzala Zikruhu. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
for this show. Terima kasih. أيها الحاضرون السعداء الآن نحن إلى البرنامج الآخر يعني الجوقة والنشيد حافظ قرآن وحفلة التخرج لطلبة القرآن والولاعية للمستوى السادس بالمدرسة الابتدائية الفلك سيوجهها الأستاذ هاريس جوليانو SPG إلى الأستاذ فليتفضل مشكورا. Ladies and gentlemen, last but not least, the next agenda is choir performance and the singing of the Quran, and will ask office graduation by the students as they Al-Rahman. Paduan suara anak-anak pakai ini juga? By Ustaz Aris Julianto SPG. Paduan suara anak. Paduan suara, iya, Stage masih. is yours. Anak yang situ. Hadirin sekalian yang kami hormati, sudah kan, memasuki abang banyak ngomong tuh. acara Oh, terakhir, pemanggilan ini. penampilan Iya, paduan jadi suara penampilan dulu ya, Muhafiz baru. Quran, serta acara wisuda tahfiz siswa-siswi kelas 6 SDIT Al-Falah. Yang selanjutnya akan dipandu oleh Ustaz Haris Julianto SPG. Maka dari itu kami undur diri apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. warahmatullahi wabarakatuh.
Ribuan makmum kami harapkan. Guruku, doamu ku tunggu, restumu ku nanti untuk menerangi jalan kami yang makin berliku. Semoga doamu selalu menyertai kami. Berharap
Al-Fatihah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada para ayah dan bunda agar menduduki kursinya masing-masing dan merapikan posisinya, karena sesaat lagi kita akan memasuki acara puncak, yaitu prosesi pemasangan mahkota. Muhammad Fazal Fikrullah, putra dari almarhum Bapak Isdiarno dan Ibu Nilmawati, dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Dayu Tridayam, putra dari Bapak Erizal dan Ibu Yusmaniar, dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Hibrizi Gilbert Putra Minaldi, putra dari Bapak Mahdi M. Jamil dan Ibu Asminah, dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Muhammad Bintang Pratama, putra dari Bapak Pratama Sumantri dan Ibu Lisa, dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Andra Rizki Al-Fadila, putra dari Bapak Roma Irawan dan Ibu Pati Rayanti, dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Bagus Afan Adiatma, putra dari Bapak Suprihatin dan Ibu Wulan Sugesti, dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Sandiaga Restu Putra, putra dari Bapak Juwarno Tri Putra dan Ibu Siska Novi Anggraini, dengan jumlah hafalan 1 juz 6 surat. Ananda Tio Januari, putra dari Bapak Wahyu Ilahi dan Ibu Musrika, dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Muhammad Fairuz, putra dari Bapak Rustam Effendi dan Ibu Nur Hayati, dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Zaki Atailah Medi, putra dari Bapak Waldi Tommy Rajali dan Ibu Mary, dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Muhammad Hafid, putra dari Bapak Eko Yulindra dan Ibu Katmiyati, dengan jumlah hafalan 1 juz 4 surat. Ananda Rizki Ramadan, putra dari Bapak Irwan Mulyadi dan Ibu Susilawati, dengan jumlah hafalan 1 juz 5 surat. Ananda Tio Dava Atalla, putra dari Bapak Puspito dan Ibu Asna Siregar, dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Vindra Zafran Arkarna, putra dari Bapak Lindra dan Ibu Susmawati, dengan jumlah hafalan 2 juz 3 surat. Ananda Aulia Wahib Al-Fahim, putra dari Bapak Awirianto dan Ibu Linda Efridawati, dengan jumlah hafalan 1 juz 5 surat. Ananda Muhammad Imam Mujahid, putra dari Bapak Rudi Kusmeri dan Ibu Firka Afriani, dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Muhammad Fayyazi Firoz Todima, putra dari Bapak Ripkas Raka Yufi Todima dan Ibu Winda Melina Fauzi, dengan jumlah hafalan 1 juz 4 surat. Ananda Abdul Haris An-Nasir, putra dari almarhum Bapak Tulus Mukti Ali dan almarhumah Ibu Sutriasi, dengan jumlah hafalan 1 juz 5 surat. Ananda Saka Magfuri, putra dari Bapak Rahmadi dan Ibu Rahayu, dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Ihsan Kamil, putra dari Bapak Sabil Junaidi dan Ibu Nur Sa'adah, dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Muhammad Hamzah, putra dari Bapak Hendra dan Ibu Rahmi Medina, dengan jumlah hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Fahri Erzan, putra dari Bapak Surherwin dan Ibu Susanti, dengan jumlah hafalan 1 juz 6 surat. Ananda Samudra Baigi Andomi, putra dari Bapak Andri Andomi dan Ibu Panca Yamce Andika, dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Muhammad Suhada, putra dari Bapak Sukono dan Ibu Kurniawati, dengan jumlah hafalan 1 juz.
Ananda Fani Afnan Jannati, putri dari Bapak Anto Risyanto dan Ibu Entin Kurnesi dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Nur Azara, putri dari Bapak Masfar dan Ibu Nurbaya dengan jumlah hafalan 1 juz 5 surat. Ananda Kesha Ardiani, putri dari Bapak Hadianto dan Ibu Sumardi dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Jihan Habibah, putri dari Bapak Aldianto dan Ibu Rini Orista dengan jumlah hafalan 1 juz 4 surat. Ananda Aini Febri Heristi, putri dari Bapak Arme Heri Tassos dan Ibu Yuni Suci Lestari dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Ahya Nafisa, putri dari Bapak Randi Ariwibowo dan Ibu Desi Tarowana Puspita Ayu dengan jumlah hafalan 1 juz 8 surat. Ananda Humayroh Afifah At-Tahirah, putri dari Bapak Saputra Mansur dan Ibu Popi Safrianti dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Aisyah Az-Zahra, putri dari Bapak Sumroh Hardi dan Ibu Hera Ika Melia dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Fauzah Muttaqin Roh, putri dari Bapak Arafik dan Ibu Heli Sofianti dengan jumlah hafalan 3 juz. Ananda Fitri Maharani, putri dari Bapak Komarudin dan Ibu Liliana Fitri dengan jumlah hafalan 1 juz 5 surat. Ananda Syafani Mufida Misri, putri dari Bapak Usturi dan Ibu Misnawati dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Rofifah Naila, putri dari Bapak Ilham Syah dan Ibu Arbiati dengan jumlah hafalan 2 juz. Ananda Nabila Anjani Budianto, putri dari Bapak Yurnal Budianto dan Ibu Helen Nurhayati dengan jumlah hafalan 1 juz 5 surat. Ananda Raja Elsania Desnawati, putri dari Bapak Raja Nasrun dan Ibu Marlis Wati dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Zakia Kania Putri, putri dari Bapak Abdul Qadir Jailani dan Ibu Kurniati Endang dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Muazzah Al-Mathabita, putri dari Bapak Utia El Amizano dan Ibu Indra Mayani dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Haura Asma Khairia, putri dari Bapak Masdi dan Ibu Desra Sri Monalisa dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Mishka Nafisa, putri dari Bapak Yodi Indrayadi dan Ibu Afrahun Nisa dengan jumlah hafalan 2 juz. Terakhir, Ananda Nazla Abinaya, putri dari Bapak Ahmad Johri dan Ibu Nuraini dengan hafalan 1 juz. Semuanya duduk karena berserakan, terus anak suruh dia menghadap orang tuanya, menghadap ibunya. Diumumkan kepada para ayah dan bunda untuk duduk terlebih dahulu di kursinya masing-masing.